Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita masih diberikan Allah nikmat iman, umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk menikmatinya dalam memperbaiki ibadah-ibadah kita dan kesalehan-kesalehan kita, baik yang sifatnya sosial maupun individual. Kedua kalinya, marilah sama-sama kita panjatkan sholawat dan salam kehadirat Rasulullah SAW, akhirul anbiya wa khatamun nabiyyin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sungguh di bulan yang penuh berkah ini hidup terasa begitu indah. Bagaimana tidak? Masjid-masjid kita diramaikan dengan ibadah bersama-sama, tarawih, tadarus sepanjang malam, qiyamul lail, kemudian acara-acara TV, semuanya mengandung muatan-muatan religi. Belum lagi bertaburan sedekah, zakat, dan infak di sana sini. Sungguh indah. Tapi apakah keindahan ini masih akan kita nikmati setelah Ramadan nanti? Biasanya ketika bulan Ramadan ini berlalu segala keindahan tadi. Termasuk kita sendiri, ibadah kita pribadi. Yang tadinya kita semangat untuk sholat, semangat sedekah, semangat tadarus. Pada bulan setelah Ramadan, semuanya kembali menjadi loyo, lemah. Kita pun kurang khusyuk untuk beribadah, berat hati kita untuk bersedekah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ikhwah fillah rahimakumullah. Mari kita lihat surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, para hambaku, siapa yang paling bagus amalnya. Jadi kunci dari semua amal kita di bulan Ramadan ini ada pada kata ahsanu amala. Bukan hanya aktsaru amala. Aktsaru amala adalah amal yang banyak. Tapi apakah amal kita yang banyak itu sudah menjadi amal yang paling baik? Menjadi ahsanu amala? Apakah puasa kita sudah berada pada derajat ahsanu amala? Apakah sedekah kita? Apakah tadarus kita? Apakah zikir-zikir kita sudah masuk dalam derajat ahsanu amala? Jangan-jangan kita baru berada pada derajat aktsaru amala, amal yang banyak, tapi belum tentu yang terbaik. Sungguh ini harus menjadi bahan introspeksi kita bersama, terutama di penghujung Ramadan ini. Meskipun waktu kita tak banyak lagi, tapi tak ada salahnya kita kembali memperbaiki niat, memperbaiki ibadah-ibadah kita, agar kita tergolong dalam ahsanu amala. Karena ketika kita berada pada ahsanu amala, insya Allah atsarnya, bekas dari ibadah kita tidak hanya akan kita rasakan di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Kembali pada ayat yang kami nukil di atas tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan sesungguhnya mereka yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka dan berpegang teguh, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun padanya dan berkata, Allah takhafu, janganlah takut dan janganlah bersedih, dan berikanlah kabar gembira, wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannah ini untuk siapa? Hanya untuk mereka yang istiqomah. Istiqomah tetap pada ibadahnya meskipun Ramadan terus berlalu. Istiqomah ini tidak ringan,
tapi memang harus selalu kita upayakan. Dalam salah satu doanya, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis riwayat Bukhari menyebutkan, celakalah manusia yang berada dalam bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan berlalu, ia masih berada dalam dosanya yang belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Untuk itu, ikhwah fillah, ada beberapa tips untuk kita tetap istiqomah setelah Ramadan ini, yaitu mendawamkan, tetap terus-menerus mendawamkan sholat kita, qiyamul lail kita, tilawah Al-Quran, zikir, sedekah, dan amal-amalan soleh dan sunnah lainnya. Insya Allah, Allah mudahkan dan Allah beri kita kekuatan. Baiklah, ikhwah fillah rahimakumullah, kembali ke puasa kita. Puasa kita, jika memang ingin bisa kita rasakan asarnya, pengaruhnya sampai setelah Ramadan, kita perlu belajar dari ulama besar kita, Imam Al-Ghazali, untuk menjadi bahan introspeksi kita bersama. Ada 3 tingkatan puasa, yaitu puasanya orang awam, puasa yang hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Puasa kita kebanyakan, puasa yang masih hanya mengikuti rukun-rukun dan syarat puasa. Puasa tingkat kedua adalah puasa yang disebut dengan puasa khusus. Puasa ini selain menahan ketiga yang di atas, juga memuasakan organ-organ kita dari melakukan hal-hal maksiat sampai yang haram. Ini biasa dilakukan oleh para solihin. Kemudian yang lebih tinggi lagi derajatnya dan yang paling tinggi adalah puasa yang paling khusus, shaum khususul khusus. Biasa dilakukan para nabiin, siddiqin, dan muqarrabin, yaitu puasa dengan menjaga hati dan pikiran untuk tetap selalu ingat pada Allah. Mari kita sama-sama introspeksi, berada pada puasa yang manakah puasa kita pada bulan ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuknya untuk selalu istiqomah di jalannya. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.